Namun Bunda tidak boleh melakukan pergerakan saat Bunda terjadi kondisi yang namanya KPD, ketuban pecah dini. Kenapa saat ketuban pecah duluan Bunda malah tidak boleh bergerak? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bidan Irawati ya Bunda. Oke Bunda, pada kesempatan kali ini Bidan Irawati akan membahas tentang kenapa ibu melahirkan harus banyak gerak. Nah Bunda, khusus Bunda yang sudah mendekati HPL itu harus ingat ya Bunda, saat proses persalinan nanti Bunda harus banyak gerak. Kenapa harus banyak gerak? Salah satu di antaranya jika Bunda aktif bergerak, nantinya Bunda saat proses persalinan itu akan berjalan dengan lancar dan cepat. Karena fungsi dari pergerakan yang kita lakukan itu akan membuat kepala si dedek bayinya semakin cepat turun ke dalam panggul, semakin mempercepat proses pembukaan dan proses persalinan Bunda nantinya tidak akan berjalan dengan waktu yang lama, dan saat bayi mau keluar itu juga bisa keluar dengan lancar. Nah, gerakan apa yang bisa Bunda lakukan saat proses persalinan nanti sudah pernah Bidan Irawati share pada video sebelumnya. Mulai sekarang gerakan tersebut bisa Bunda latih atau coba mulai sejak hamil. Mulai dari usia kehamilan 35 minggu ke atas boleh ya Bunda. Bunda harus rutin lagi melakukan pergerakan baik selama hamil dan wajib nanti dilakukan saat proses persalinan supaya proses pembukaan Bunda bisa berjalan dengan cepat, tidak lama, tidak memakan waktu yang lama. Karena saat proses persalinan jika waktunya berjalan dengan lama, pasti Bunda akan bosen, akan putus asa, akan tidak semangat lagi saat proses persalinan. Jadi biar Bunda saat proses persalinan nanti bertambah semangat, proses persalinannya berjalan dengan cepat, ingat lakukan pergerakan yang sudah Bidan Irawati sarankan di video sebelumnya. Gerakan-gerakan itu bisa Bunda lakukan saat Bunda melahirkan ya. Bisa Bunda lakukan sendiri atau dibantu oleh suami atau dibantu oleh bidannya. Yang terpenting Bunda jangan malas untuk bergerak, apalagi saat proses persalinan Bunda hanya tiduran saja di bed persalinan, karena itu dapat memperlama proses pembukaan, proses penurunan kepala dedek bayinya, sehingga saat dicek pembukaannya ternyata pembukaannya tidak maju, masih sama seperti pengecekan di awal. Asalkan dari hasil pemeriksaan fisik maupun dari hasil USG dan juga laborat Bunda semuanya normal, tidak ada indikasi resiko tinggi atau kondisi gawat janin, Bunda bisa melakukan pergerakan apapun saat proses persalinan. Nah, pergerakan apa saja Bidan Irawati kasih clue-nya ya. Yang pertama Bunda bisa melakukan pergerakan SLR, yang kedua Bunda bisa melakukan gerakan Maryam, yang ketiga Bunda bisa melakukan gerakan Jimbol, yang keempat Bunda bisa melakukan gerakan Rebozo, yang kelima Bunda bisa melakukan pijatan oksitosin atau juga bisa melakukan pijatan endorfin, dan yang keenam Bunda bisa melakukan tekanan pada titik-titik akupressure. Nah, semua itu Bunda bisa lakukan saat proses persalinan nanti, dan semuanya Bidan Irawati sudah pernah bahas di video sebelum-sebelumnya. Bunda scroll kembali, Bunda praktekkan mulai dari sekarang khususnya di trimester ketiga, supaya nanti saat hari hanya persalinan Bunda tidak lupa akan semua gerakan tersebut, karena semuanya sangat penting saat Bunda lakukan ketika proses persalinan. Namun Bunda tidak boleh melakukan pergerakan saat Bunda terjadi kondisi yang namanya KPD, ketuban pecah dini. Kenapa saat ketuban pecah duluan Bunda malah tidak boleh bergerak? Karena jika Bunda bergerak saat sudah didiagnosa bahwa ketuban Bunda itu sudah pecah, Bunda melakukan pergerakan sedangkan kondisi jalan lahir Bunda terus mengeluarkan cairan ketuban, itu otomatis nanti lama-kelamaan cairan ketubannya akan cepat habis. Jika cairan ketuban itu habis sebelum waktunya tiba, itu akan dapat membahayakan keselamatan si dedek bayi Bunda. Jadi jangan sampai Bunda menyesal jika terjadi sesuatu terhadap bayi Bunda ya. Bunda harus ingat ketika ada diagnosa KPD atau ketuban pecah dini atau ketuban pecah duluan sebelum adanya pembukaan
pembukaan atau saat pembukaan Bunda masih sedikit, nah itu jangan sampai Bunda melakukan pergerakan-pergerakan yang tadi Bidan Irawati sarankan ya. Jadi pergerakan yang tadi Bidan Irawati sarankan itu dikhususkan untuk persalinan yang normal semuanya, tidak ada indikasi resiko tinggi atau indikasi gawat janin atau indikasi emergensi ya. Bunda bisa melakukan pergerakannya dengan sangat tenang, nyaman, dan tetap fokus terhadap pernafasan Bunda. Supaya nanti tubuh Bunda rileks, Bunda bergerak, itu mulut rahim Bunda akan membuka dengan cepat, dengan sempurna. Sehingga waktu persalinan Bunda yang mungkin tadinya diprediksi lahir jam sekian akan bisa lahir lebih singkat lagi. Oke Bunda, cukup sekian yang dapat Bidan Irawati sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya Bidan Irawati mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.